Shalom, berjua-jua kepada semua anak-anak kami Permata dimanapun berada pada saat sekarang ini. Kasih karunia Tuhan tetap menjaga dan melindungi kehidupan Du. Sebelum kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, di mana pada hari ini Tuhan Yesus masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami mampu untuk mendengarkan firman Tuhan dan menjalankannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Maka berbicaralah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bahan renungan diambil dari Roma 8 ayat 9 sampai 17. Beginilah karena firman Tuhan. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh karena itu, kita berseru ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sampai di sini karena pembacaan firman Tuhan. Anak-anak kami Permata yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau melihat kembali ya, bagaimana kedatangan Tuhan Yesus menebus dosa-dosa kita manusia. Ketika Tuhan Yesus mengalami penderitaan-penderitaan, Dia mati. Ini menunjukkan karena Jumat Agung, 3 hari kemudian Yesus bangkit dari antara orang mati. Ini menunjukkan karena Paskah. Dari peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus inilah 40 hari ya, Tuhan Yesus Kristus naik ke surga. Artinya Yesus telah bangkit dari kubur, Dia masih menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Yesus yang hidup. Kemudian 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga, itulah hari ke-50, hari turunnya Roh Kudus. Jadi Pentakosta itu adalah hari ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Itulah ada 40 hari tadi, dan hari ke-10 setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi 40 tambah 10 adalah 50 gitu ya. Makanya ada dikatakan Pentakosta itu hari ke-50. Jadi ini membuktikan bahwa kuasa Tuhan Yesus sangat luar biasa. Setelah Dia naik ke surga, Dia menjanjikan Roh Kudus hadir di dalam kehidupan para murid-murid. Ya, sekarang ini digelari para rasul katanya ya. Setelah mereka menunggunya di Yerusalem. Luar biasa. Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan semua para rasul. Mereka terus memberitakan firman Tuhan. Maka seperti dalam firman Tuhan kita, sesuai dengan tema Roh Allah diam di dalamku. Bagaimana ya Roh Allah diam di dalamku? Kalau kita hidup dalam roh, yaitu Roh Allah,
kita adalah milik Kristus. Roh itu, Roh Allah adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Siapa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah Yesus Kristus yang sudah menebus dosa-dosa kita manusia. Dan kita percaya sehingga Tuhan Yesus menjadi juru selamat di dalam kehidupan kita. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Karena siapa yang hidup menurut daging pasti mati. Apa itu perbuatan daging? Tentunya perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita bisa baca nanti di Galatia 5 ayat 19. Bahwa perbuatan daging itu telah nyata. Hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak menyenangkan hati Tuhan. Jadi bagaimana dengan semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah? Mereka adalah anak-anak Allah. Sehingga tidak ada lagi roh perbudakan yang membuat kita takut lagi. Karena kita telah menerima roh yang menjadikan kita anak-anak Allah. Dan ternyata roh itu, yaitu Roh Allah, berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Artinya dalam setiap masalah-masalah kita tidak lagi segan-segan begitu ya untuk memanggil Allah Bapa sebagai "Ya Aba, ya Bapa." Karena kita sudah menjadi anak-anak Allah, ahli waris, yaitu orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Yesus Kristus, supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Supaya Roh Allah itu diam di dalam kehidupan kita, sehingga menunjukkan bahwa kita itu adalah anak-anak Allah. Kalau kita perhatikan di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kalau itu ada di dalam kehidupan kita selaku anak-anak Tuhan, berarti Roh Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Supaya kita bisa mempertahankan Roh Allah itu diam di dalam kehidupan kita. Caranya adalah dengan tetap bangun selalu komunikasi bersama dengan Tuhan. Lewat kita membaca firman Tuhan, merenungkannya dalam sukacita dan melakukan firman Tuhan, memuji Tuhan. Dan tentunya selalu tetap berdoa kepada Tuhan Yesus. Dan totalitas kehidupan kita mencerminkan siapa diri kita. Dalam cara kita berbicara, berpikir, dalam perbuatan kita setiap harinya. Pengharapan kita selalu menyenangkan hatinya Tuhan. Tidak mudah memang, tidak gampang. Supaya Roh Allah itu diam di dalam kehidupan kita. Bagaimana Raja Saul ya. Walaupun dia sudah diurapi Tuhan. Menjadi raja di Israel pada waktu itu. Tapi ketika ada rasa iri hati dengki terhadap Daud, Roh Allah itu tidak mau tinggal diam di dalam hati Raja Saul. Roh Allah itu meninggalkan hati Raja Saul karena tidak ada lagi damai sejahtera. Begitulah anak-anak kami permata. Kalau kita mau supaya Roh Allah itu diam di dalam kehidupan kita, kita mempersilahkan Roh Kudus itu mengurapi hati dan pikiran kita setiap hari, setiap saat untuk ada damai sukacita di hati kita. Dan marilah kita tetap mengingat bahwa masalah-masalah apapun yang kita hadapi, semuanya itu menjadikan dirindu lebih dewasa. Naik kelas. Tidak ada lagi ketakutan, tapi berani menghadapi masalah. Bukan lari dari kenyataan. Dan bahkan kamu mampu tersenyum dalam menghadapi masalah. Karena apa? Karena Yesus Kristus Tuhan kita itu lebih besar. Dia lebih hebat mengatasi setiap masalah-masalah yang kamu hadapi. Dan kamu itu juga karenanya orang yang kuat. Yang tetap tabah, sabar
dalam menghadapi masalah-masalah. Dan Roh Kudus itu adalah jadi jaminan di dalam iman percaya kita. Karena kita selaku orang-orang percaya sudah dimateraikan dengan Roh Kudus. Kita akan bisa baca lebih jauh di Efesus 1 ayat 13-14. Marilah tetap meyakinkan diri kita, percaya bahwa Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita dan menuntun kita, mengarahkan kita ke jalan yang benar. Kiranya kasih Tuhan Yesus menuntun kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, di mana pada hari ini kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah semua kami anak-anak-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.